got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the Baiklah, pertama kita akan membahas apa sih Hindia Belanda itu? Hindia Belanda adalah salah satu jajahan Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dan menyumbang pada keunggulan Belanda di dunia dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Awal mula bangsa Belanda masuk ke Indonesia ialah untuk misi perdagangan rempah-rempah. Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda atau Verenigde Company atau VOC. Namun, pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan utang yang dimilikinya juga berjumlah sangat besar. Adapun tujuannya VOC yaitu untuk mempertahankan monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC juga memiliki hak istimewa atau disebut dengan hak oktroy, yaitu hak memiliki angkatan perang, hak monopoli dagang, hak berperang dan menjajah, hak mengangkat pegawai dan memberhentikan, dan hak mencetak mata uang dan mengedarkannya. Adapun penyebab terjadinya bubarnya VOC. VOC dibubarkan pada tahun 1799 dan adapun penyebab terjadinya pembubaran VOC yaitu 1. Pegawai VOC melakukan korupsi dikarenakan pegawai-pegawai VOC hanya digaji sedikit. 2. Adanya kemiskinan rakyat Indonesia tidak mampu membeli barang yang dijual VOC. 3. Karena muncul perdagangan gelap untuk menghindarkan monopoli VOC. 4. Adanya persaingan dagang, saingan sama bangsa Eropa lainnya yaitu Inggris atau EIC dan Spanyol. 5. Biaya perang besar atau krisis keuangan. Dan 6. Membayar tentara sewaan. Karena VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799, segala tanggung jawab VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda dan terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda atau Netherlands Indies. Pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda. Dalam hal perkembangannya, Raja Louis Napoleon Bonaparte yang bertanggung jawab atas wilayah kerajaan Belanda menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Dari tahun 1808 sampai dengan 1811, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia dengan tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Adapun tugas-tugas Herman Willem Daendels yaitu 1. Mengerahkan tenaga kerja paksa atau rodi untuk membuat jalan raya pos, Gorte, Pastweg dari Anyer sampai dengan Penarukan. 2. Mendirikan tangsi-tangsi dan benteng-benteng pertahanan pabrik mesio dan rumah sakit tentara. 3. Menambah angkatan perang. 4. Mengeluarkan peraturan Preanget Stelsel atau kewajiban penanaman kopi bagi rakyat Priangan. 5. Pajak dalam bentuk barang hasil bumi. Setelah Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda sampai tahun 1811, lalu digantikan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Secara resmi, Inggris menjajah Indonesia setelah disepakatinya kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Seminggu sebelum kapitulasi Tuntang, Lord Minto yang berkedudukan di India menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Jawa.
Adapun tugas-tugas Sir Thomas Stamford Raffles, yaitu membagi Jawa menjadi 16 karasidenan dan 1 karasidenan menjadi beberapa distrik, mengubah sistem pemerintahan feodal atau pemerintahan di bawah bangsawan menjadi pemerintahan kolonial bercorak barat, mengubah penguasa pribumi atau bupati menjadi pegawai pemerintahan kolonial, menghapus pajak hasil bumi atau kontinenten, dan penyerahan wajib pajak atau verlips leveranti, menerapkan sistem sewa tanah atau landed system. Petani diberi kebebasan untuk menanam ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Monopoli garam dan minuman keras, penghapusan kerja rodi atau kerja paksa, penghapusan perbudakan. Hukuman didasarkan pada kesalahan dan bukan ras. Meniadakan hukuman dari bupati karena menimbulkan dualisme hukum. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan keuntungan yang besar, Belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah. Untuk melancarkan usahanya, Belanda menempuh beberapa cara seperti pembentukan VOC dan pembentukan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.